Pemirsa, Presiden Joko Widodo tinjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru menuju Bangkinang, Provinsi Riau. Tol sepanjang 40 km tersebut akan menghubungkan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Ruas tol Pekanbaru menuju Bangkinang sepanjang 40 km menjadi ruas pertama yang akan menghubungkan dua provinsi Riau dan Sumatera Barat sepanjang total 254,8 km. Pembangunan ruas tol yang menjadi bagian dari tol Trans Sumatera diharapkan dapat membuka akses dan memudahkan mobilitas barang dan masyarakat antar dua provinsi sehingga mampu mendongkrak daya saing produk di kedua wilayah. Sudah berjalan kurang lebih 40 km dan kita harapkan progresnya makin hari makin panjang. Dan sekali lagi, dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi. Selvi Nurbaiti, Sekretaris Pribadi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi bansos sembako COVID-19 Kementerian Sosial. Selvi diketahui memerintahkan office boy Kemensos untuk menyetorkan uang ke rekeningnya dengan nilai puluhan juta rupiah. Jaksa Penuntut Umum meminta penjelasan dari Selvi Nurbaiti, Sekretaris Pribadi Juliari Batubara terkait pembayaran sewa pesawat yang digunakan mantan Menteri Sosial itu saat kunjungan kerja ke beberapa daerah. Uang pembayaran didapatkan Selvi dari Adi Wahyono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Umum. Selain itu, dari rekening koran diketahui Selvi beberapa kali memerintahkan 3 office boy Kementerian Sosial untuk menyetor uang tunai ke rekeningnya senilai puluhan juta rupiah. Rekening saudara, OB juga bukan? R. Rehata Firmansyah Dwi R. Nggak tahu? Nggak. Fitra Yusuf lagi 25 November 30 juta pemindahan. Oke, nggak saya tanya. Fitra Yusuf Sahrizal 1 Desember 96 juta. Ya, ini OB-OB. Ya. Ini terkait dengan apa? Dana apa? Kadang ada dana operasional. Oke, itu dulu. Juliari Batubara didakwa menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah dari pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19. Uang pelicin diduga diberikan kepada Juliari terkait penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos COVID-19, di antaranya PT Pertani, PT Mandala Hamongan Sude, dan PT Tiga Pilar Agro Utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kampung Miliarder kembali hadir. Kali ini di 2 dusun di Takalar, Sulawesi Selatan, warga yang menerima pembayaran lahan pembangunan bendungan itu langsung membelanjakan uangnya untuk membeli kendaraan baru. Warga Takalar, Sulawesi Tengah ini tengah menikmati kendaraan anyarnya. Bagaimana tidak, Jamaris baru saja menerima pembayaran lahan untuk pembangunan bendungan Pamukulu. Tak hanya membeli kendaraan, ia juga berencana pindah rumah. Itu pun masih ada lahannya yang dalam proses persidangan. Sisanya untuk beli lahan. Persiapan pindah ya? Iya, persiapan pindah untuk bangun rumah. Karena belum tentu bisa bangun rumah seperti ini kalau pindah. Iya, itu saja. Tapi masih ada tanah Bapak yang belum diselesaikan? Belum, masih ada. Tak hanya Jamaris, Helina juga ketumpahan rezeki. Ia mendapatkan lebih dari 1 miliar atas pembayaran lahan miliknya. Ia pun langsung membeli kendaraan. Motor. Berapa unit? 2 unit. Apalagi? Mobil 1. Mobil 1 ya. 444 orang desa Kalekomara menerima pembayaran lahan dengan total 107 miliar. Rata-rata mendapat ratusan juta, namun ada yang mendapat pembayaran lahan hingga 5 miliar rupiah. Ada beberapa orang yang menerima miliaran. Kalau ratusan itu mungkin lebih banyak yang menerima ratusan juta, antara 100 sampai 900 itu ada ratusan orang mungkin yang menerima. Yang di bawah 100 itu sangat sedikit yang. Badan Pertahanan Kabupaten Takalar menyebut dibutuhkan 583 hektar tanah untuk membangun bendungan Pamukulu.
Kini mereka telah membebaskan 369 hektar dan sisanya dalam proses persidangan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.